Kawan-kawan, awak sekarang lagi berada di Masjid Tuo Pulau Kambing atau Masjid Huda yang dibangun pada tahun 1869 lalu, Wak. Kita lihat ornamen di belakang, kubah-kubahnya unik ya, Wak. Nih, Wak, nggak seperti masjid-masjid pada umumnya yang memiliki kubah yang besar, Wak. Kubah dari Masjid Tuo Pulau Kambing ini memiliki kubah yang ketek di atas sana, Wak, yang kecil. Sedikit unik dengan ada ornamen-ornamen runcing ya, mirip seperti mahkota raja gitu, Wak. Kalau lah kita tengok, Wak, di bawah kubah kociknya itu ada kayak bentuk pagoda gitu ya. Sedikit unik memang. Tapi berkat keunikan dan sejarahnya Masjid Tuo Pulau Kambing nih sekarang oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ditetapkan sebagai cagar budaya sekaligus wisata religi yang ada di Provinsi Aceh. Di sekitar sini juga ada pemuda-pemuda setempat ya, yang kayaknya lagi ngambil air untuk nyemprot apa itu rumput di lapangan sana. Mereka lagi rame ngumpul-ngumpul di sana. Coba nanti kita datang ke sana, kita sapa ya. Paling yang baru dari bangunan sekitar sini nih Wak, tempat wudhunya, karena nggak mungkin bersejarah kayak gini kan. Ini masih modern kali nih bangunannya. Dan konon katanya nih masjidnya masih original seperti aslinya dulu ketika dibangun pada 1869, dan paling yang dipugar dan dirubah itu hanya beberapa bagian saja seperti lantainya, terus karpet-karpetnya lah mungkin. Kalau di bagian luar nih masih asli, Wak. Dibuat dari kayu damar kalau tak salah. Tapi, Wak, coba kita sapa dulu lah abang-abang ini yang memang orang kampung sini. Orang kampung sini, Bang. Nama kampungnya kampung apa, Bang? Pulau Kambing. Pulau Kambing. Pulau Kambing, Bang ya. Ini memang masjidnya udah lama kali, Bang. Udah dari mungkin tahun 80-an ya. Ada pokoknya ini sudah berdiri 9 abad, Bang. 9 abad lebih. 9 abad, berarti 900 tahun. Gila sih, Wak. 9 abad lebih lah. Jadi, Wak, ceritanya abang-abang ini mau ada acara di kampung nih, Bang ya. Ya, Acara tanggal 17 acara rutin lah. 27 setiap Ramadan. Jadi mereka ini di kampung Pulau Kambing ada 3 lorong, Wak. Itu mengadakan buka puasa bersama ya. Ya sore-sore gini menjelang buka puasa itu mereka kayak bersuadaya atau bergotong royong masak-masak juga, Bang ya. Ya, sama kambing. Masak-masak kambing, terus bersih-bersihin lapangan karena nanti pas habis lebaran itu ada acara pertandingan antar lorong di sini, Wak. Agak unik ya tradisi di sini. Karena kata Abang nih di Kluwet Selatan atau Utara aja hal seperti ini ada, Bang ya. Kalau main bola tadi memang khusus kampungnya aja. Khusus kampungnya aja di Main bola kain sarung. main bola pakai kain sarung, Wak. Di kampung Pulau Kambing. Pulau Kambing. Kenapa namanya Pulau Kambing? Apa banyak kambing? Asal usulnya memang pulau ini banyak kambing, Bang. Oh, mungkin Sebelum dulu jadi kampung. sebelum jadi kampung banyak kambing di sini dulu. Besar dulu, jadi ada daratan yang penuh kambing. Daratan penuh kambing. Nah, Penduduk yang mengungsi nemulah ini bang pulaunya. Oh, siap. Lebih kurang kayak gitu lah, Wak ya. Itu di sana ya, Wak. Mereka lagi gotong royong tuh. Makin rame nih abang-abang yang berkumpul di sini. Nah, kalian tengok ya. Di lapangan tuh orang itu lagi gotong royong, Wak. Asik ya. Agak sedikit unik tradisi di sini dan kebersamaannya dapat kali, Wak. Enak nih kalau tinggal di sini kayaknya. Pemudanya kompak. Itu kan lapangan tuh. Pada ngumpul di situ orang tua. Kita nunggu asar di sini ya. Belum berani Wak masuk ke dalam, mau nengok tiang yang katanya ada ngucur air tuh, karena belum ada juru kuncinya. Untuk masyarakat di sini orang suku apa, Bang, rata-rata, Bang? Hah? Suku apa rata-rata yang tinggal di sini? Jamu, Kluwet apa Aceh? Suku Kluwet ya. Bacanya Kluwet apa Kluwet? Kalau di bahasanya Kluwet, Kluwet. tulisannya kan Kluwet ya kan. Nah, bacanya Kluwet. Campur juga bang, ada suku Aceh juga beberapa. Suku Aceh beberapa, Tapi untuk secara mayoritas keseluruhan mayoritas bahasa Kluwet ya. Itu beda bahasa sama Aceh ya? jauh dong. Oh, kukira sama. Enggak ya? yang sama, Bang. Alas yang sama? Sam Kluwet. Kluwet. Oh,
Jadi ya orang alas sama orang Pluit bicara saling paham lah ya. Cuma beda-beda ada. Kosakata yang dikit-dikit ya. Oke, siap. Kita coba ikut abang ini ya ke lapangan sana. Mau membersihkan lapangan tuh. Hah. Apa? Oh. Ini ya, Pak. Lapangannya tapi agak semak ya. Belum telat. Iya ya. Nih pemuda-pemuda sini nih. Lagi wah, asik kalau suasananya di sini, Pak. Pak. Nah, mereka masak-masak kompak kali suasananya. Ya, Bang. Mau masak nanti malam, Bang ya? Iya bang. Oh, kikil-kikil nih ya. Ini kambingnya kambing kampung atau kambing kurban? Kambing kampung. Kambing kampung ya. Dananya dari kampung yang gotong royong pemuda-pemuda sini, Bang ya. Oh. Seru ya, seru. Masih dapat kali kebersamaannya di sini, Pak. Berarti anak kampung sini nggak banyak yang merantau ya, yang lajang-lajang ini ya. Ya kebanyakan udah kampung campuran mahasiswa pemuda. Ada dari Padang nih. Bapak inilah ketuanya. Ya, Bapak ketuanya. Bapak udah juga wisuda dulu. Enggak, maksudnya di perkumpulan ini sekarang. Oh iya. Bapak ada wisuda Bapak dulu. Bapak wisuda orang gunung dulu. Bersih. Bah, kuliah lepas zaman, jangan jawab. Liga pan. 9 abad dah umurnya. Itu. Kadam tuh apa, Pak? Kadam? Hah? Kadam tuh apa? Juru kunci masjid. Oh iya, bapakku juru kunci masjid. Berarti bapak cucu dari yang bangun? Iya. Wah, dari yang bangun. Buyut-buyutnya semua nih. Siap. Ketemu sama orang penting di kampung nih kita, Pak. Iya, 2 tuh kami di sini yang ada. 1 Amir Rais. Trumon yang kadam kuburan Belanda, Ah, Benteng. Rais, wah ini nggak di YouTube ada tuh dia. siap. Kalau sini saya, kalau di Trumon dia. Nama bapak siapa, Pak? Kamarudin. Kamarudin, Tengku Kamarudin. Wush. Ngeri ya. Kalau di sini tanya Tengku Geleng. Tengku Geleng. Tanya sama orang nih. Geleng tuh bukannya ini linting tuh ya? Bahaya nih. Nama asli bapak, nama Ah, lantas dulu diganti sama aparat Tengku Geleng. Tengku Geleng. Oh. Bapak dulu apa? Komandan apa? Nggak tahu komandal lah, pokoknya udah main per ya udah. Kalau komandal itu sekarang tuh Abral tuh. Oh, ya orang sini juga. Orang sini juga, paling magam tuh. Wah, Abral muda. nanti bagian gamnya agak ditit gitu, Pak ya. agak sensitif soalnya TikTok ini. Berapa? Oke, Pak, kita udah bercakap-cakap sama abang-abang orang sini. Kita mau izin pamit dulu, tapi kita sebelum itu mau sholat asar di masjid. Nggak ada ajan rupanya, Pak. Namanya Masjid Nurul Huda ya, tapi sebutannya Masjid Tuwo Pulau Kambing. Makin rame, remaja-remaja yang gotong royong ya, Pak. Ternyata Bapak Kamarudin tadi itu tadi juru kuncinya, Pak. Mungkin karena ada gotong royong, jadi tak ada ajan ya. Kita coba masuk dulu ke dalam, Pak. Sebelum masuk, coba kita tengok ada gudang di sini, Pak. Ruang gudang. Agak berserak ya, Pak. Mana katanya ada pentungan zamannya di ruang gudang nih. Terbuat dari kayu kelapa besar katanya. Nggak ada ya. Oke lah, kita coba tengok di dalam masjidnya. Bismillah. Assalamualaikum. Masya Allah, Pak. Asli kali, original kali masih bangunannya, Pak. Tiang-tiang kayunya. Ini dari damar nih katanya nih. Ada 4 tiang. Dari salah satu tiang nih ada yang mengeluarkan air katanya. Yang dari sini, Pak ya. Nah ini ya airnya.
fakta ya Wak, bukan cuma mitos. Di setiap tiang ini ada bacaan kaligrafinya juga. Masjid paling tua di Aceh Selatan. Masya Allah Wak. Cuman tadi di Google katanya tahun 1800 sekian gitu dibangun. Tapi penuturan warga setempat yang anak-anak muda tadi katanya ini udah 9 abad. Berarti salah ya yang di Google tadi Wak. Kalau 9 abad umur dari masjid ini berarti kisarannya 900 tahunan Wak. Masya Allah. Itu sebelum zaman kemerdekaan, bahkan pada masa Belanda dulu menjajah ini Wak dibangun. Udah selesai kita sholat. Betul-betul kayak nostalgia Wak. Kayak balik kita ke zaman atuk-atuk kita dulu ketika masuk kemari. Bangunannya benar-benar tua ini. Terus ada tangga jalur mau ke atas ini. Dan sepertinya ditutup. Kita boleh nggak ya minta izin naik ke atas? Pak. Bikin video di sini Pak. Mau ngelihat katanya ada air yang netes. Airnya nggak menetes lagi kayak? Ya, memang gitu. Nggak netes lagi ya? Enggak. Kenapa nggak netes lagi? Memang gitu. Dari dulu aja memang gitu. Oh, itu ada airnya? Yang pada dasarnya dulunya, awal-awalnya itu dari bawah. Oh, dari bawah airnya, bukan dari tiang. Karena tekan dan tonggak. Ini ya Wak, airnya Wak. Penuturan dari kakek itu tadi, dari 4 tiang ini, ternyata ini menceritakan dari proses sejarah masjid ini Wak. Dan katanya sebenarnya airnya itu antara netes dari atas atau dia tekanan dari tiang ini Wak. Jadi dia menguncurkan air dari bawah tanah. Tapi entahlah ya Wak ya, soalnya narasi yang di Google dengan penuturan warga sini agak sungsang sih, agak berbeda kalau Wak lihat. Buat ahli sejarah yang di Aceh Selatan ini coba nanti jelasin sebenarnya sejarah mana yang benar. Yang ini Wak, bangunannya, dinding-dindingnya ini masih bangunan awal ya, belum ada dirubah sama sekali. Kecuali karpet-karpet untuk sholatnya sama keramiknya ini Wak. Dan untuk nama tiang ini sendiri, ini namanya Soko Guru ya, kalau orang sini menyebutnya. Kaligrafinya nih Wak. Kita udah dapat izin untuk naik ke tangga ini. Kita coba naik ke atas ya. Di atas tuh ada apa? Bismillah. Oh, di atas ini bangunan kubahnya Wak. Kayak ini ya bentuk di atasnya. Ternyata di atas itu lotengnya ya. Ada nampak kubahnya juga tadi. Jadi Wak, sebelum closing ternyata masjid ini itu dibangun oleh Tengku Ali Basyah pada masa kejuruan Kluwet dulu Wak. Dan menurut penuturan dari siapa namamu? Nasrun. Pak Nasrun, katanya di sana ada rumah panggung tua yang kemungkinan itu rumah dari kerajaan gitu ya atau kesultanan di daerah sini, di daerah Kluwet ini Pak. Kita coba explore ya. Surul, makasih Surul. Ya, kasih ya. Selesai video kita di masjid nih. Sekarang kita coba jalan, kemungkinan itu adalah kerajaannya dulu di sini yang ditunjuk sama si Nasrul tadi Pak. Kalau kita arah jalan balik, kayak gini lah penampakan dari masjidnya ya Pak. Sebelah kanan kita ini. Dan ini tadi mereka yang lagi masak-masak. Sekarang kita mau menuju ke rumah panggung yang dibilang Nasrul tadi. Simpang ini ke kiri katanya. Nanti ada rumah besar tua. Mana nih rumah panggung ya Pak? Inikah rumahnya? Rumah panggung nih. Udah tua sih memang rumahnya. Mana ini Wak rumahnya Wak? Oh iya ini Wak, di ujung nih Wak. Oh, betul Wak. Rumahnya memang rumah tua kayak gini. Ini ya rumahnya ya.
Cuman next time lah kita bakal explore. Yang penting udah tahu aja rumahnya. Karena tadi nomor si Nasrul udah awak simpan juga. Lain kali kita bakal explore, ada 2 rumah katanya yang menjadi rumah bersejarah di sini. Kita bakal explore lain kali sama si Nasrul berdua, Wak. Nembusnya ke ini lagi ya. Ke apa nih, ke ladang-ladang orang. Oh, tidak, Wak. Nembusnya ke jalan besar lagi ya. Jalan Kilat Pajar namanya. Oke, sekian dulu video dari awak mengabarkan langsung dari Kampung Pulau Kambing yang ada di Klut Selatan, Kabupaten Aceh Selatan. Kita udah lihat masjidnya, udah lihat rumah panggungnya. Next time kayaknya awak bakal balik kemari lagi, Wak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.